Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap sindikat penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Polres Kepulauan Sula Polda Maluku Utara mengikuti panen raya jagung serentak kuartal 2. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri syukuran dan peresmian kantor baru Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Di informasi pertama, pemirsa Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap sindikat penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Dalam operasi selama 29 hari, kerugian negara ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Berikut informasinya untuk Anda. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan bersama Polres jajaran berhasil membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Hasil pengungkapan disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan pada Senin 4 Mei 2026. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 33 tersangka dari total 35 laporan polisi. Polisi juga menyita ribuan liter BBM dan ratusan tabung gas LPG serta berbagai peralatan dan kendaraan yang digunakan pelaku. Dalam penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg, pelaku memindahkan isi LPG ke dalam kaleng gas portable untuk dijual kembali dengan keuntungan pribadi. Sementara itu, dalam penyalahgunaan BBM, pelaku memodifikasi tangki kendaraan untuk menampung BBM dalam jumlah besar dan menjualnya di atas harga resmi. Akibat praktik ilegal ini, kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari 12 miliar rupiah. Para tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal puluhan miliar rupiah. Polda Kalimantan Selatan menegaskan komitmen untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan serta menghimbau masyarakat aktif melaporkan melalui layanan 110. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Perang melawan narkoba terus digencarkan. Satres Narkoba Polres Badung berhasil mengungkap belasan kasus peredaran gelap narkotika dengan total 15 tersangka. Berikut Brigpol Widya melaporkan untuk Anda. Perang melawan narkoba terus digencarkan. Satuan Narkoba Polres Badung kembali membongkar belasan kasus peredaran gelap narkotika. Sebanyak 14 kasus dan 15 tersangka berhasil diungkap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Berikut liputannya untuk Anda. Satuan Reserse Narkoba Polres Badung mengungkap 14 kasus peredaran narkotika dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Hasil pengungkapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers pada beberapa waktu lalu. Sebanyak 15 tersangka berhasil diamankan dari berbagai lokasi, seperti kamar kos, jalan raya, dan kendaraan. Para pelaku diketahui berperan sebagai kurir dan pengedar dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Polisi berhasil menyita berbagai barang bukti narkoba berupa sabu, ekstasi, hingga ganja dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Pengungkapan ini dinilai mampu menyelamatkan ribuan jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman yang berat. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan guna menekan peredaran narkoba. Dari Humas Polres Badung, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV.
Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, Polda Jawa Timur memusnahkan puluhan kilogram narkotika jenis kokain. Langkah ini menjadi bukti komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Surabaya. Sebanyak 106 pengunjung menjalani tes urin, dengan hasil seluruhnya negatif narkoba. Dires Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengatakan, razia ini menyasar 3 lokasi hiburan malam, yakni Kowloon di Plaza Surabaya, Valhalla Spectacle Club, dan Tembak Langit Club di Surabaya. Ditres Narkoba Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti narkoba. Kegiatan dilaksanakan di Mapolda Jawa Timur pada Senin 4 Mei 2026. Lebih dari 22 kg kokain dimusnahkan setelah melalui proses uji laboratorium forensik. Sejak awal tahun 2026, Polda Jawa Timur telah mengungkap ribuan kasus narkoba dengan ribuan tersangka yang berhasil diamankan. Kokain merupakan jenis narkotika yang jarang ditemukan dan menjadi perhatian serius karena nilai dan dampaknya. Temuan kokain di wilayah pesisir menjadi peringatan adanya potensi jalur masuk narkoba dari luar negeri. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan hal mencurigakan terkait narkoba. Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika demi menyelamatkan generasi bangsa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Cecil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Satreskrim Polres Yahukimo terus mengintensifkan proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Yahukimo. Dalam proses tersebut, penyidik mendalami keterangan 2 orang yang sebelumnya telah diamankan pada 1 Mei 2026, masing-masing berinisial YH 25 tahun dan MS alias BS alias MS 23 tahun. Keduanya diperiksa secara intensif guna mengungkap keterkaitan dengan jaringan KKB Kodam 16 Yahukimo khususnya Batalion Yamue. Berdasarkan hasil pemeriksaan, salah satu yang diperiksa untuk didalami pengungkapan kasus diketahui terlibat dalam jaringan kelompok kriminal bersenjata. Atas nama YH ini, dia tidak terlibat secara aktif dalam kelompok kriminal bersenjata. Hanya dia terbukti memberikan dukungan bantuan logistik kepada kelompok kriminal bersenjata. Namun atas nama MS itu dia terbukti secara aktif menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Batalion Yamue sejak akhir tahun 2024. Dan MS ini terbukti turut serta dalam kasus pembunuhan di tanggal 7 April 2025 yang lalu dengan laporan polisi yang ada di Satreskrim Polres Yahukimo. Terhadap tersangka, penyidik menerapkan ketentuan hukum dengan primair pasal 459 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiair pasal 458 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo juga menyampaikan bahwa penetapan tersangka dalam kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Satgas Damai Kartens dalam mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan jaringan KKB di Yahukimo. Selain penetapan tersangka, penyidik juga tengah menyiapkan langkah hukum lanjutan berupa penertiban daftar pencarian orang atau DPO terhadap sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara pembunuhan tersebut maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodam 16 Yahukimo.
Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memastikan proses penegakan hukum akan terus berjalan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan serta menegakkan supremasi hukum di Yahukimo dan wilayah Papua secara umum. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kebaikan segera kembali usai jeda berikut ini.